jenazah. Wani ikhwatul rahimahullah, perlu kita mengatasi jenazahnya itu awal itu sama undang beliau disebut al-hidayah. Berhubung beliau antara acara Solo itu terus mundur sehingga itu sama itu yang dari sakit apa namanya harus balik sana situ. Tetapi itu yang itu malah menjadi kalau sakit gatuk dari gatuk boleh lihatnya apa lebih masya Allah yang baik itu memiliki sakit apa namanya seperti waktu dulu ini ya yang baik masya Allah dan apa yang pakai masya Allah dan ini kalau berarti kalau ya kalau juga orang ya luar Jawa ya masya Allah kita sama ya apa mempelajari berbagai masalah jenazah ini jadi ngamukan ini jamaah buku tulisnya ya, kalau ada Muhammad Hufizah ada orang mengarang mengatakan apa yang ditulis itu akan tetap langgeng apa yang dihafal apa namanya cuma pertemuan apa satu pertemuan saja kan akan beliau sampai 2 pertemuan 2 malam pengetahuan ya apa namanya niat kita disuruh Allah Subhanahu wa taala juga pas waktu itu juga apa namanya sah menurut syariat akan mudah-mudahan yang sini buat barokah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kita semuanya dan kita semuanya buat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Monggo ingkang asal rujukan lan dahar ditunjuk lan dahar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Sampai hadir kami langsung melawan ini susunan acara baik toto coro pemulasaran jenazah tadi. Syahri sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, moga sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menikah panjang sedaya sakali kula sakit makan salam teng Masjid Darussalam Al-Hidayah bagi nambah iman takwa tumatan Allah lan Kanjeng Nabi Muhammad serta dapat sarana bunjan insyaallah sakit sarana teng surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tumatan para sekolah pulis sepuh, para haji sepuh yang hadir dalam menikah, para kiai, para ulama, para asatidah, para takmir masjid, pengurus masjid ingkang wonten teng Pulau-Rejo, ingkang dalam menikah sami hadir, alhamdulillah. Saderengipun nyuwun ngapunten kathah wingi sak dibalipun enten kesepakatan kali Ustaz Nur Khalis wekdal niku sing enten teng bayangan kula nyuwun ngapunten. Nyuwun ngapunten para nek-nek ingkang hadir. Soale nek nem-nem niku langkung semangat sing ngurusi jenazah. Tapi subhanallah bulan tadi enten. Justru para sepuh-sepuh niki insyaallah ingkang saged mungkin yang buyung lang saged mungkin insyaallah nolak kepada para nem-nem. Berarti insyaallah soalnya melukis jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu enten kalih niku fardu ain dan fardu kifayah. Yo ngapunten boten nguloni mungkin jangan sampun ngertos cuma niki dikene mukadimah. Fardu ain niku fardu ingkang setiap muslim ingkang sampun balik wajib nglampahi. Boten saged tilar kejaba enten halangan. Kados wajibipun salat iku sedaya kedah nglampahi kejaba tiyang setri ingkang haid ingkang nifas. Nah niku fardu ain. Tapi fardu kifayah niku hukumipun sami kalih fardu ain, tapi nek pun wonten setunggal sing nglampahi cekap sak kampung, sak desa, sak kutha niku insyaallah pun gugur kewajibanipun.
Dan itu apa? Termasuk ngurus jenazah. Wiwit saking nyuceni, ngafani, nyolataken, dumugi mugi matakaken iku sedaya, berarti nek pun enten setunggal sing nglampahi pun gugur sedayanipun. Tapi nek boten enten sing nglampahi senajan namung setunggal tiyang boten nglampahi, berarti sak desa, sak kampung, sak kutha nggih angsal dosa saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus niatan kula jenengan dalu menika kapan iki sepeda dadi ngaji yo ngapunten nggih yo ngapunten dadi ngaji namung napa nularaken ilmu nggih napa bahasa niku ijol kapruh nggih jenengan pun ngertos mangke umpamane saking keluarga sampeyan ngerti klentu mungkin saged saling napa nyemutaken nggih Fardu kifayah ingkang dalu menika ajeng kula jenengan bahas dalu menika nggih niku setunggal kewajiban ingkang wonten teng kula jenengan kaum muslim gadah hak saking tiyang sing tesih gesang teng dunya. Yen ngapun tinggal langsung babat mawon amargi kula tangi karo Ustaz Faris kali Pak Alwaro anu niku mboten ngantos jam sedo. Tiang sedo niku tetep gadah hak saking tiang sing tesih gesang teng donya nggih niku ingkang diwastani fardu kifayah niku. Sepindah napa? Terus tidak ada tawar-menawar. Nalika piyambakipun nate ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, senajan tiyang nek wau boten salat, boten ngaji, boten tumindak sae, tapi nek dereng nate ngucap murtad, tetep piyambakipun nek sedo gadah sekawan hak saking kula jenengan sing tesih kesampun dunya. Bahwa niku tetep senajan tiyang dewa boten salat nalika sedo tetep bibar disuceni dikawani tetep kedah disolati senajan boten nate salat. Salat teng pundi teng griya monggo, teng masjid monggo. Nek umpami enten sing dipetha teng masjid, ampun enten wonten murid protone masjid mati ning masjid niku boten sah dados masalah. Sing penting hak niku senajan boten nglampahi kebajikan tiyang sing sedo nek wau nek dereng nate ngucap murtad tetep kedah wajib sing gesang niku nglampahi sekali perkawis niku. Iki kedah terus perkara kuncine niku perkara. Soalnya gak enten tiang-tiang karena ora tau sholat atau sholat niku masalah piyambakipun boten sholat, boten tindak sae niku urusan piyambakipun kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingkang asma hak niku boten saged ditawar. Tapi nek permucap murtad boten bisa krasa Islam, aku ora kenal wong Islam, nah niku nembe sedo boten disuceni boten dosa. Boten disulake nggih boten dosa, tapi nek tetep dereng nate murtad niku sedaya nek boten nglampahi senajan tiyang setunggal sedaya angsa dosa saking Allah Subhanahu wa taala. Niku kedah dados napa kunci utama dene kula jenengan. Ingkang kaping kalih tiyang ingkang pun siap dados petugas napa tiyang ingkang gadah setunggal raos kemanusiaan amargi gadah kewajiban fardu kifayah nek pun siap nglampahi monggo ayo siap-siap. Kunci utama nggih niku kula jenengan kedah ngertos. Itu nyapoten nek teng mriki wonten Pak RT, wonten Pak RW, wonten Pak Lurah kedah ngertos saking wargane kula jenengan, saking keluarga kula jenengan sinten sing Islam kedah ngertos. Soale nek tiyang dewa Islam nate syahadat senajan keluargane niku dhewe keluarga wonten Islam nalika tesih gesang tiyang dewa gak keluarga, tapi nek nalika sedo tiyang dewa hae tiyang muslim. Nah, terus kedah diperjuangkan. Dan ini khususipun dumateng kula jenengan, dumateng sederek kula jenengan sedherek kedah ngertos sinten sing muslim, sinten sing boten muslim.
dan didukung oleh Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Soalnya mungkin enten keluarga-keluarga ingkang non muslim senajan teng mriku enten keluargane sing setunggal sing muslim niku nek nalika sedo keluarga ini pun boten purun dia upakara secara muslim boten purun. Niku kula jenengan kedah berjuang semaksimal mungkin, tapi ingkang akhirnya boten enten perpecahan. Ampun ngantos utuh, tapi perjuangan benar-benar. Nek umpami boten saged pun dipaksake boten saged tetap kuat pun alhamdulillah. Sing penting kula jenengan sampun berjuang pun ikhtiar. Nggih. Ya. Kula jenengan nek pun siap ajeng dados tiyang ingkang siap nglampahi hukum fardu kifayah wau teng mriki niki boten kedah bukadah modal macem-macem. Modalipun namung kalih. Nggih. Modalipun namung kalih. Ingkang sepindah modalipun amanat, kaping kalih mental. Niku tok. Amanat mental niku boten kedah teosik teker gede dhuwur nggih boten. Nek senajan tiyang nggih ora alit, yo nyapunten krempeng ngurus, tapi nek pun gadah niat pun wonten amanat dan wonten gadah mental niku siap dados tiyang sing kedah nglampahi. Dua niki. Kalih niki kedah dilampahi. Sepindah kedah dados tiyang ingkang amanat, kaping kalih tetep harus gadah mental. Diki napa? Amanat niku pripun to amanat? Amanat niku nek kula jenengan kok ndelah ketiban tugas ngurpi jenazah nek wong niku wiwit saking jenengan tampi jenazah ngantos benjing dipetakaken sak nyucine sak ngafane niku napa ingkang kula jenengan tingali teng kondisi jenazah napa kemawon kedah ditutup boten kedah diwer-wer. Oh, dia mau ketian boten sah niku boten sah. Nabi ketika udhkuru mahasina mautakum. Nabi ketika critakno kebencian saka sing sedo kuwi, mbuh kuwi amal tumindae napa kondisi jenazah nek niku. Dados sing diceritakan iku sing sae-sae, sing kurang pas boten sah. Lah niku yo ngapunten biasane nek bosone nek tiyang sedo nek sedone wajar, nggih. Sakit wajar, teng griya napa teng rumah sakit, namun sakit umpami sakit ingkang boten parah. Niku insyaallah dados tiyang amanat gampil. Tapi nek sedane rati boten wajar sakedhik, umpami nggih kecelakaan, napa kebakaran, napa pripun niku sing radane niku mantingali mesti wartawan jadi jajan kathah. Ngerti dadi wartawan kathah saya. Pun siap-siap jeneng medal saking nyucani, piye mau? Sing tangan sing tabrak piye? Iki piye? Nah, niku kedah jenengan tutup dan dirahasiakan. Amantu niku. Dados boten nyeritakaken napa ingkang wonten teng kondisi jenazah niku wau. Senajan sedane rati boten normal. Nggih, niku kedah jenengan tutup. Nek ajeng jenengan critakaken niku sing paling utama setunggal kemawon teng ahli waris. Dados sopan nek enten tuntutan niku ahli waris ngertos. Oh ora, iki memang kondisi kaya ngono, dudu sapa sing ngedusi. Nah ngene. Setunggal mawon ahli waris. Apa kabeh diceritakake. Lah niku sing amanah. Ingkang kaping kalih mental. Napa mental niku? Mental niku dete kudu waduh aku sakjane pengen aku wedi. Mental niku insyaallah nggih boten namung ajrih kalih jenazah tok boten. Mental niku sak wancine pun siap jenengan dados petugas niku sak wanci-wanci jenengan enten tugas kapan pun. Buh niku sonten, buh niku siang, buh niku tengah dalu. Nek dene pas dibetahaken sak wanci-wanci kedah siap. Niku mental. Usuk wae lah.
Mosok jam 2 kedusipun, sesuk ngenteni subuh. Boten sah. Wah, sajane aku wani kedusipun aku ngerti. Nyuwun ngapunten nek enten tiyang ingkang ajrih kalih jenazah niku klentu. Wong mati ora obah yen obah medeni bocah. Ora tau tangi, ora tau obah kok wedi ya. Ampun wedi kalih jenazah. Jenazah boten medeni, justru nek saged ngendikan jenazah niku wedi karo sing nyuceni. Mas yo ngapunten, aja banter-banter aku gegede lho Mas. Dadi sing halus Mas, wani saja. Kudune sing wedi jenazah ya boten tiyang sing nyuceni. Terus ampun wedi. Ampun wedi jenazah boten medeni. Lho pripun kula nek nyuceni niku kok tom-tomen. Nah, iki ingkang asring ngendikan niku tiang-tiang enten apa kok boten purun dados petugas soalé ingkang paling dados alasan paling populer itu apa? Tom-toman. Justru nek enten tiyang tom-toman yo ngapunten berarti peninggalan normal. Niku justru nek boten tom-toman boten normal peninggalan. Kula bukteke iki. Niki jenengan ningali HP kula niki warna ini nopo ijo. Mantingali kita gangsal menit, gangsal detik mawon. Terus jangan tutup peningan menit. Napa sih jalannya? Pas banget. Kita HP mas. Lah ini tonton terus. Karena apa? Retina kita masih merekam. Nek peningan kita normal itu ningali nopo direkam. Begitu jenengan nyonya punten merem niku tetep ketok nomor bodoh itu barang iki jalan tinggalnya mau ketok niku tom-toman. Jenazah gede dhuwur tom-toman wajar. Kalau tom-toman kan dokter piye Mas niki kok boten tom-toman napa niku. Dados mboten medeni. Nah itu termasuk mental. Dados ampun enten bahasa wah aku wedi tom-toman. Nek tom-toman berarti normal. Ampun betul, itu sebagai mukadimah. Nah, sepisan boleh yo kabur. Lah, dalu menika ingkang kula jenengan kerpaliki, ingkang ajeng kula jenengan napa pelajari. Kodi boten niki cara Islami. Lah nek jenengan ningali teng pundi ki mau nek nglampahi cara Islami di atas ngoten. Kula tingali cara nggih sami kan mriki. Kalih soal nggih sami. Berarti boten benten. Nalika kula takziah teng Kalimantan kula ben gelah kok pas dari susah di kula tunggal keluargi bapak niku gadah putra 8. Gadah putra 8 dan salah satu galipun niku sing setri ingkang ngewoten itu anak ingkang nomor 6 niku kerjaan niku setor beras teng daerah Pasar merasakan pekerjaan bapak ini. Bang niku subhanallah singkat cerita si bapak niku sedo nyuwun. Soalnya pas isi putri ikan nomor 6 niku pas setor ke pasar luar, enten yang sedo kepen ngertos carane didelok kok carane kok mulya. Jenazah iki diopeni dihormati banget. Nah, terus nalika bapak kula sedo nyuwun ke mriku lah. Dumugi mriku kula pas ajeng kula sak tim yang sekawan. Dugi mriku niku kalau tinggal ini bulat, adalah kok enten polisi itu lampau saking 150 polisi. Ternyata putra kalih niku polisi sedoyo. Kalih niku polisi betul sak batalion sak truk niku 100 langkung. Niku teng mriku kok cekat. Ngopo teko rene? Bahasa iki. Yo ngapunten, kula didhawuhi. Lah, intisabine wong iki iso kok. Lah yo ngapunten nek mriki saged kok kula dawuhken mriki. Yo ngapunten kula boten mungkin dugi mriki nek boten didhawuhi. Nah, ternyata setelah kula lembakan terus kula suseni ternyata oh nggih beda ya. Nek teng mriki yo ngapunten teng Latan terus dibuka wong delok kabeh. Nah, benten teng mriku mungkin nek teng mriki jenazah niku dihormat. Nah, niku cara Islam, nggih. Nah, niku sing napa sing kedah jeneng kertos bahwa niki teng mriki boten ngajar, boten sinau carane cara kelompok, boten tapi secara hukum Islam. Nggih. Kita sampai waktu teng masalah jenazah niku yo nyapun antawis kalih perkawis yau enten sing kirang jelas kok.
masa termasuk modal pertama mental kali jawa amanat itu kita yang sing kira paham nek derek dipasri nek pun lanjut ke mawon gitu. Ya, gini, yang aman tadi begini. Umpami yang ngapun tersadari, mohon maaf. Jenengan pun dados petugas ten kampung jenengan. Nenten yang sektor jenengan sing lampahi. Sing nyuceni jenengan sedaya. Tapi niku boten saged jenengan lampahi riyen nek dereng angsal izin saking keluarga. Nggih. Boten kena atus boten. Tidak bisa kita mendaftarkan diri, tidak bisa. Tetap disuruh kali keluarga. Apalagi apa? Jenazah niku begitu sedo hak keluarga. Terus kita izin kali keluarga. Nah, tentang jenazah jelas. Mungkin apa namanya niku nek umpami enten sing tanglet nembe dijelaskan. Kalau ada yang tanya, berarti mereka sudah paham dengan cara kita. Kita jelaskan, tidak perlu kita jelaskan. Kalau mereka tidak tanya, berarti mereka sudah paham dengan apa yang kita kerjakan. Tapi kalau ada yang tanya, kita jelaskan kepada mereka. Gitu ya, semacam itu. Termasuk amanat tadi juga harus tidak boleh dibahas kecuali ada keluarga yang banyak, cukup satu dan diwanti-wanti. Ampun kok datang putih-putih gitu ya. Soalnya itu yang menjadi tanggung jawab kita sampai ke akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enten boleh? Boleh Bu. Apakah kalau sudah memandikan jenazah, bertugas mandi jenazah, apa harus mandi besar? Tidak. Mandi pun hukumnya sunnah, ya. Tetapi kalau jenengan sedaya habis mandikan jenazah, kepingin ikut menyolatkan minimal mencuci tempat kaki, mencuci tempat-tempat wudhu tadi yang ada untuk wudhu dan mengganti pakaian jenazah. Karena waktu Anda mandi, waktu jenazah mandi ke jenazah itu pasti ada air yang menciprat ke pakaian jenazah, takutnya najis. Jadi cukup cuci tempat-tempat tangan dan kaki tadi dan ganti pakaian. Tapi kalau mau mandi itu hukumnya sunnah, lebih bagus, tidak wajib. Jadi, ya. Ya, boleh. Waktu kadang menerima jenazah itu ada yang meninggal di rumah dan ada yang meninggal di rumah sakit. Ya. Nah, sebelum masuk situ, mohon maaf, saya tak memberikan salah satu adab tata cara kita bahasanya apa? Tilik orang sakit, ya. Ini yang sakit di rumah sakit, nomor tegrio. Waktu kita menilih tilik orang sakit itu jangan terlalu ramah. Satu, datang kita lihat, dan yang kedua jangan tanya penyakitnya. Itu termasuk apa? Ya protokol. Masya Allah pun seger jenengan bijing insya Allah sakit mundur, cukup begitu aja. Pripun sing jelaske putih sing sakit itu tidak boleh. Berpikir kalau sakit tapi tambah loro, sakit. Ya, nah. Dan jangan lama-lama, saya ketemu minimal, maksimal 5 menit jenang kundur, cukup itu. Jadi jangan nunggu sampai 1 jam, 2 jam disukur segala macam ya sesuai. Dan ini pada tamu-tamu aja. Jadi itu termasuk adab kita untuk nueni yang sakit atau rumah sakit atau terkena. Nah, di waktu kita mendengar seseorang meninggal, ya, entah itu dari rumah sakit atau waktu meninggalnya di rumah, nah kita ini pada umumnya, begitu mirip enten yang sedol itu langsung guyub, langsung guyub. Enten sing dugen kira sing kesipade wae, mbah niku bantu ngangkat kroso, mbah niku ngangkat, bantulah membersihkan. Nah, nalika sampun jenengan pirang pun jelas niku fix pun sedo, monggo sami-sami bantu ingkang keseripan
Soal yang sifat itu boten mikir nama-nama ngomong sedih tok ketinggalan keluarga. Ditilang keluarga setengah sektor. Terus kadang boten menyampaikan panggilan, boten ngatur panggilan, dan itu pulau jenengan ingkang sing radi lego, radi longgar, monggo sami-sami ayo. Dukene gila sing kesripane wae, mbok menawi enten sing saged dibantu. Dibantu niku sampun dibantu, lah mengke sing paling utama nek umpami jenengan niku sampun bantu teng mriku, mengke mangusahaken teng griya niku nek saged jenazah disuceni teng jerone griya biasa. Umpami panggenan niku memungkinkan, boten wajib. Panggenane cekak, monggo bismillah. Teng pundi nek saged teng kamar langkung sae teng kamar. Nek boten teng ruangan sing teng pinggir piyambak apa teng wingking, kajenge napa jenazah niku boten dados tontonan. Siapake panggenan teng mriku. Patuske panggenan pertama. Nah, makanya pun disiapkan piye nek umpami jenazah tesih teng rumah sakit niku bagian sing dingge mengke temputi didegakkan jenazah itu pun disiapkan, sehingga nyuceni pun disiapkan. Dan terus mungkin ajeng nyuceni pun siap boten entos-entosan. Nah, sing penting panggenan dek wau dingge nyuceni panggenan sing tertutup. Nek umpami saged teng jerone kamar, nek boten teng ruangan griya, nek umpami panggenan griya boten cekap saged tenggang nggih monggo tenggang boten masalah, tetapi ingkang paling utama pripun carane nalika nyuceni boten ketingal manungsa. Terus boten kados tontonan yo ngapunten. Nek teng kampung-kampung kados kala wae kampung kula jenengan niku kadang sok enten tiyang niku nyuceni teng halaman nggih. Teng halaman mangke ngangge satir nonton kok. Lah dicepeng enten tiyang tiyang sekawan. Lah nek pas nek nyepeng boten nyali suci kadang-kadang sok latah delok. Nah. Lha iku boten asa. Yo ngapunten jenazah niku kalih kula jenengan sami. Nggih kadah raos isin kadah. Umpami kula jenengan yang ngapunten tesih siram jasa enten tiyang sing ngindik bayi ngindik dalam patake batu kok ngatus didik nesu. Lah niku sing seto nggih sami, cuman sing seto niku sing nek nalika sing seto isih niku sing mudeng sedaya makhluk kejaba manungsa mbek jin. Boten-boten. Jenengan nyuceni kebanten kono ibu kampung kok kula boten mireng, tapi sing liyane kados kewan, wit-witan niku krungu sedaya mesake sing ngadosi kebanten. Ngoten niku. Isin nggih kadang isin nggih piyambakipun isin manungsa boten ngertos. Nah, makane Islam niku ngatur pripun carane sing lakoni. Terus ditarik, rambut ditarik di minyak, rambut diikat ngeten terus tutup balik. Posisi tertutup boten minyak air sama sekali. Wiwit pertama ngantos mungkin lebeten aku. Tiba niki cara nyuceni enten dua cara. Enten kalih paham. Enten paham nalika sedo langsung dugi griya disuceni senajan petak tesih benjing. Enten sing benjing dipetak 3 jam 2 jam sakdene dipetak nembe disuceni niku kinten-kinten pundi sing leres? Langsung disucikan. Kabeh bener. Sami monggo jenengan ajeng langsung disuceni senajan tesih benjing makan-makan monggo silakan. Boten klendu. Wah tak sesuk atau makame sesuk tak sesuk monggo bener kabeh. Cuman gadah tanggung jawab masing-masing. Gadah tanggung jawab masing-masing. Enten apa ngentah disuceni jenazah niku kajeng esuk ben niku ning ngajeng ten Gusti Allah dalam keadaan suci.
Terus kalau alam kubur disolatkan, disuceni itu lewat disolatakan mabuk kubur itu keadaan suci. Berarti nek jenengan nyuceni sakniki tesih benjing makam-makam itu jenengan angsal boten salah dan boten dosa, cuma gak ada tanggung jawab kedah ningali terus bagian atas nyuwun ngapunten saking kutub lan nyuwun ngapunten saking dubur dan kubur enten sing modal boten. Nah, itu soalnya manusia, ya. Manusia meninggal dunia begitu kena air 2 jam atau 3 jam setelah kena air proses pembusukan. Nah, terus kalau yakin yang sedo itu bahkan mungkin senajan ini bojoku sing paling ayu sak dunia, sing paling sugih begitu sedo, bahkan langsung sing 40 jam kedah cepet kuburan. Soalnya mulai proses pembusukan. Nah, nek umpami jenengan sakniki nyuceni niku kedah petugas ingkang nyuceni kedah tanggung jawab. Yang paling boten sak jam sepindah ningali mengke pas bukan itu oh tesih boten tesih pedal. Saking wingking ada ditingali. Enten sing pedal boten. Soalnya kan pun nanggung saking 2 jam. Berarti mulai pembusukan. Nek umpami ngenten masalah teng Padang niku langkung cepet proses pembusukan dan mungkin nek maneka medal iku nek mung nyuwun ngapunten nek saking minggir iku insyaallah saged jenengan potong kaine jenengan gatos sing minggir cakap lan mata sing anda kedah nyuceni ngono. Tapi enten lho wah ngono nek kalau saya ini sing takzih oleh sonyo terus tapi kita ngertos dengan niki fardu kifayah setunggal tok sak donya sing nyolati cukup. Nek umpami petugas Jawa siap untuk menjaga kebersihan jenazah, silahkan langsung saya yang berbuat akan berjalan langsung saya. Tapi tanggung jawab kita tetap suci terus. Tapi nek umpami benjing jam 11 lah maka benjing jam 11 maka jam 6 izin buat suceni silahkan ansah dia ansah bukan masalah langkung sekedip resiko ini. Tapi jadi ku sing dugi dia boleh sering nyolatakan saya dari suceni tapi yang satu gak ada suceni ini nyolatakan bercakap. Nah saya butuh saya balas monggo kesor jenengan. Tidak ada paksaan. Aku belum sing nek ora bener silakan monggo. Sing langsung diangsal, sing benjing diangsal. Boten ada salah sedherek leres nggih. Nah. Iku nabi jenazah. Ya, iku ngantos sak mender iki. Nah, nalika sekarang nalika jenengan nyopot pakaian minyak dan ikan dewan itu teng panggenan ingkang boten kathah tiyang cukup petugas kalih setunggal napa kalih ahli waris sebagai saksi napa ingkang wonten teng jenazah niku memang asli saking jenazah napa saking petugas tutup buang ampun sing kali sampun selesai sedaya ajeng takziah kabeh monggo silakan balik musak kampung dulur silakan. Tapi nek saged ningali sing mahram mawon. Sing dadi mahram saking kabeh. Nah, boten ningali langkung sae. Nah, iki nembe nabi jenazah. Dari ngantos nyuceni dan sebagainya. Itu pun harus kita enten pertanyaan. Ya. Ya, kalau tadi cuma keluarnya jelas hanya yang tidak berbau, ya cukup kita bersihkan aja. Tapi kalau keluarnya yang mengaburkan yang sampai berbau, ya kita istijari lagi, kita wudhu lagi, tidak usah dimakai lagi. Cuma sisi saja ya semua. Ada yang tidak, ya borosnya ada di kek ya. Ya itu maaf, bolehnya semacam itu.
Ya, jadi sebetulnya nanti waktu kita mandikan ya, tapi tidak ada masalah saya coba sedikit. Tapi nanti ada lagi jangan masalah yang belum kita bahas supaya waktu kita cukup. Ya, itu harus gitu sampai ditekan. Ya, ditekan tidak harus sebentar tidak. Yang paling ditekan itu tujuannya apa? Nomor kesehatan jenazah. Ini kan sebenarnya kalau sini kirinya sendiri. Ini kan tadi posisikan kiri kalau kiri saja. Ya, yang bagian kiri itu nanti dia bergerak tangan kiri yang muda. Berarti posisi kalau kita mandikan yang muda itu kepala di sebelah wetan itu gampang. Timur atau di sebelah timur sana. Betul, sebelah kidul ya. Sebelah utara, sebelah sana kiri, kepala kiri. Itu lebih mudah kan kita mandikan. Karena apa? Yang bergerak yang kiri. Yang paling utama waktu kita mandikan bagian belakang itu yang bagian kiri itu nanti lebih mudah tangan kirinya. Jadi tidak nekuk, enak langsung begini mainnya. Jadi gitu. Jadi jenazah ini nanti arahnya supaya bagian kiri jenazah tadi itu dia lebih leluasa menggunakan kirinya. Dan yang penting harus diingat nanti di waktu kita mengurus jenazah ini, kalau jenazahnya laki-laki biasanya ngurus romanan. Jenazah perempuan ya orang perempuan yang ngurus. Siapapun itu yang meninggal, kecuali suami istri, monggo silakan. Anaknya Pak? Ya? Anaknya boleh, tapi mohon maaf kalau untuk istri dan sebagainya pasrah jenis lainnya. Jadi kalau yang meninggal laki-laki pasrah lagi. Usaha semacam itu. Karena apa? Waktu kita memandikan keluarga tadi, dan mungkin ada orang luar yang ikut memandikan, petugas ikut memandikan. Jadi tidak sungkan. Jangan nanti yang meninggal orang lagi, istri memandikan, ada petugas sakit lainnya, yang ngapunten si garwo dewo maksud kepengen istri jadi ampun, karena dia orang lain tidak pas. Jadi itu mandikan silahkan, boleh. Silahkan untuk kita mandikan, silahkan. Ada lagi? Monggo, di gang monggo, di lapangan monggo, tetapi yang penting kalau kita harus di tempat terbuka itu, satu tempat gantungannya permanen, kedua di atas jenazah ditutup pakai satir, pakai kain atau supaya ditutup untuk atas jenazahnya. Jadi tidak langsung ke langit, bukan langsung tinggal lagi jenazah itu. Siapkan tempat terlebih dahulu. Lalu saya dibetakan tempat untuk memandikan. Ini memiliki bukan tempat tadi. Ya, pakai bata. Enten apa? Kata tiang ikan mandikan dengan bak kuwi ora hormat di keluarga di wong tua. Tidak. Justru kalau bisa dikatakan dengan adanya bak mandi itu lebih hormat kepada orang tua, suami, anak-anak kita, guru kita, lebih hormat pada jenazah. Karena apa? Nanti kok jenazah disucai itu tetap tertutup aurat deh. Dan nanti kok dipaku nyuwun kamu ternek dipaku niku mungkin boten saged bebas. Aurat terbuka sing jadi tanggung jawab. Nanti mau istinja, boten saged bebas, boten saged resik, apalagi kalau terhalang semangku. Terus iki cara iki cara ingkang pripun carane sucinya sempurna. Boten bicarakan hormat kematian jenazah, boten tetap hormat. Mungkin nalika ganti pangkon itu kathah ngangkat jenazah saking tempat amben menjadi itu termasuk hormat. Mungkin nyiram setunggal bos tunggal keluarga bisa dan itu termasuk hormat. Mungkin ngangkat terbagian ke kafani itu keluarga dihormat kesehatan. Ya, siapkan tempat terdahulu. Caranya gini, pripun caranya sing tepat. Iku caranya sing bagian sebelah kiri dewan itu mungkin yang lampai itu tangan kiri bebas bergerak. Kepala selalu di sebelah kiri. Ya bagi saya boleh. Setelah itu pakai air, jangan terlalu banyak, mubazir air tidak boleh.
Jenenge asing ngangge selang monggo silahkan. Ngangge ember monggo silahkan. Ngangge tong silahkan. Sing penting toya boten kantu, boten mubazir. Jangan nampai sunnah, nampai wajib, dan ini atas yang mubazir, memang wajib kan, maka mungkin boten sempurna. Jadi air diatur, apalagi kalau jenengan makainya air wakaf. Lebih bahaya, lebih banyak tuntutan daripada Allah. Nyuceni ke masjid, toyone ngalir terus, bisa disabuni, baru ngalir buang terus. Itu dosa, karena air wakaf bukan untuk dibuang-buang. Nah, terus nek saged mungkin jenengan ngangge ember, ngangge tong, ember ngapotong, tapi nek ngangge ember ampun kantu, berarti nyabuni wah bener nek dari sing boten seperti jalan terus sampai di monitor jangan sampai ada itu Pak. Ember dibutuhkan. Kedua gayung cicu. Nek yang sekawan langsung saya cicu sekawan. Nek namung kalih nomor 3 silakan. Sing penting boten kantu sing pirang. Ember. Terus nopo gayung, sabun. Nggih, sabun nopo sedhi nek langkung saya sabun bagi, sabun baby, eka boten kathah napa kostike langkung saya niku. Wah iki anu amanate kan nggih sabun cair dan kapan. Nah terus siapa kapan dulu. Nah, mungkin ngatur kapan sudah ada. Ya, nanti saat ini raporan ini pelajari cara mau kapan. Sampurnya tuh, nah makanya saking nak pun siap kafari pun siap jenazah dimuliakan. Nah, sing ngangkat ini pertama mengusahakan nek saking keluarga ini, hormat kepada keluarga yang meninggal. Yang ngangkat ini, nek aku nanti ke orang kuat dan namanya bertugas yang ngangkat. Nek umpami sing teniku setri. Keluarga boten gembur ngangkat, sing ngangkat ampun petugas ning sini mahram iki. Mah patus keluarga yang boniku ponakane, napa mase, napa adine kan ngangkat. Soale boten asal nyinggo boten saged ningali. Lah iki sing ngangkat sing mahram. Nek boten enten nembe terpaksa baru petugas sing ngangkat, tapi izin bikin kare keluarga. Yo ngapunten kula akan. Setelah diangkat selesai, terus engkang wonten ing badan dek wau kados tali-tali engkang wonten nempel dek wau termasuk mangke terakhir sak dewe sujeni nek umpami ngangge pampas ampun dibuka riyen ngentosi nek ajeng disujeni. Soale nang nggon iku jenazah nang nggon iku mungkin enten sing akan medal pun enten pampas iki. Nah, pas ajeng disuceni lebih dilepas pampesi. Tetap mengenyuceni boten terbuka aurat sama sekali. Senajan sing nyuceni nggih boten asani ngene aurat. Pripun carane? Nah, nek pun siap mangke dibuka ngeten. Selesai lho. Sehingga dibuka di atas pusar engkang suku lewau dibuka sak ngandhate dapur. Nanti dibuka tali sedaya. Nah, disuceni. Sak derepun petugas nyuceni timbali dari keluarga. Anak, putu, mantu, bojo, monggo sing ajeng nyiram hormat lahir kajeng nyiram iki. Sak gayung, monggo, dua gayung monggo. Sampun sedaya pun sampun kalau lanjutake di petugas sampai melampaui tugas itu. Carane petugas itu minimal 4. Maka tersebelah kanan inggil setunggal, ngandap setunggal. Sebelah kiri inggil setunggal, ngandap setunggal. Tugasnya apa? Sing bagian kanan inggil itu tugasnya bagian pusar inggil ngatos kepala bagian kanan. Sing sebagian kiri di samping saking pusar inggil bagian petugas kiri atas.
kiri bawah saking pusat mandap, kiri kanan bawah pusat mandap. Petugas ini. Kok akeh men soalnya nek saking kita betul bosok atau kangelan petugas itu berapa? Jadi bagi tugas. Nah, cara memandikannya satu kali siram satu badan penuh, basah semua satu badan, disabun satu kali. Tiba disabun, siram oleh. Rampung siram, sabun oleh. Tiba sabun oleh, siram oleh kabel itu. Dan terus 3 kali sabun, 3 kali siram air. Nah, mungkin terakhir nalika ajeng sabun yang ketiga sekalian kali sampo. Tetap engkang gerak sing gosok sing kawan usahakan sing aktif ya astor kiwo sing bergerak aktif ya tangan monggo silakan bantu silakan tapi engkang aktif ini terutama nalika ajeng gosok bagian aurat niki boten nangsal tangan-tangan kedah sing kiwo dan petugas yang memandikan kedah ngangge kaos tangan ketahnya di kaos tangan kajian nopo nalika gosok bagian aurat boten nyenggol kulit aurat sedaya nangge kaos tangan nek boten kalih minimal ikan kiwa nek sakit kalih-kalih mati sing pundi sing tipis niku sing harus rumah sakit ampun sing kampung aku dak sing tipis niku insyaallah langkung sakit terus nalika nyuceni bagian aurat pripun ajeng mabet niku boten dibuka kaine tapi diangkat sekedhik tangan kiwa sing mabet gosok nyabu sing ngangkat sami mangke sing tangan kiwa sing mabet terus ini tetap tertutup boten terbuka sama sekali aurat tidak boleh dibuka ini ya terlarang untuk dibuka lebar tangan. Nek pun ping 3 selesai ping 3, sak dereng nyuceni wingking niku mandheg katembat iki. Kuping gosok sing bagian tengen minggir dan kuping bagian tengen minggir. Sing bagian kiwa minggir, bagian kuping minggir. Yo, nah, mangke terus itu. Terus kuku. Lah kuku niku boten namung teng mriki tok, tapi sak putih-putih ini diproses dulu disikat ampun banter-banter kok semakin sakit merdas bayar kotoran termasuk mungkin gisi suku sampai nanti semata ini dan pun sampun suku sampun kaki ke jari-jari sampun sedaya kuping itu hidung sampun mangan kapas nembe mungkin digosok dan bagian tutup masuk dalam perut digosok mungkin apa digosok gigi apa bersih maniati sunah siwak biasa terus disiram pun dibersih mungkin bang tidak pun dibersih yang dikatakan pada bau memperbaiki sabun boleh mengsiram nanti selesai ngajin terus sing bimbing nalika ajeng nyuceni sing bimbing niku nek nyata langsung jenengan balik otomatis mungkin nalika dibalik sing bagian nganggo bagian kiwa lho saged nyali ora pripun carane kajian ketingal niki kae ditarik kiri dan lakukan apa itu nembe mungkin jenazah niki diiringke mriku sedhik mboten tarik digeser ke kiwa sedhik nembe mungkin lebih di kalau yang itu betul tadi jangan sekarang jika seperti jika seperti mungkin cara ini jadi bila digeser kiwo ya digeser diangkat ini geser terus mungkin ini dimiliki nah kalau melihat sahabat ini mungkin sebagian pinggir bagian pinggir mungkin astor ingkang kiwon itu nyonggo siram bagian tengah ngambak mungkin tugasnya hanya pemilih bagian pinggul mereka kasih kanan
Nah, makanya sebagian ada sebagian kiai ini tugasnya itu jadi nyiram. Nah, ini kan dibuka. Makanya asing dia menghadap ya macam itu. Sing bertugas menjadi sing mungkin namun yang kalian yang akan masak itu. Ini sedikit. Misalnya sabun ping 3, siram ping 3. Nek pun sampun selesai, mungkin terus istinja amatin deh, pas nyuci kaji deh, kan ngaji kayak wow. Nah, niku yang ngapunten, asto ikan kiwon yang ngapunten mungkin ningali bagian dubur, kok menawi enter sing tadi cewek. Kalau dibuka tetap. Nah, nek pun enter berletak, pun cewek selesai, pun cewek terus disabun, sebagian kiri disabun, nah, terus disiram. Pipa disiram yang kalau resep mungkin dipendetakkan kapas meleh, didamel kados bakso, buh niku 5, buh niku 7, dilebetakan dan bubur orang bikin ganjel, bikin numpel. Nah, ini pakai didamel bubur seperti. Nek pun sabun apa ini? Sabun. Nek pun mentok pun nah. Pipa itu pun selesai. Mungkin langsung dengan siram ini bagian yang menganggap soalnya kalau beras istinja dia mau disiram selesai. Nah, nampil mungkin terus jenanya bagian pinggir itu mungkin nyiram toyo saking gitu kali di kuping gitu tuh. Mungkin jenanya bersalmo dengan toyo kan tertutup. Menawi pas dengan istinja ini bagian jenama ini. Yang jelas bagian nyiram ini mungkin masih. Nek pun selesai, berarti ini pun dirumahkan dulu. Desember ini, ya, tetap kondisi jenazah buatan terbuka aurat. Dibilas saja, nah mungkin kain ini apa dibilas, kain ini mungkin diganti. Amakin bahwa aceh wudhu, kain ini tersenak korban ajis. Diganti kain mulai, coba gantinya beri monopoli dibuka, boten dibuka. Buat apa caranya? Ini saya kerja, oke sebelum itu, pun kasih itu, dan pakai si anyam itu, mang buka ternyata, kan ada ini kan dikisi, awas tak, tetap tentu orang. Mereka sekarang, ini berapa saya biasa terus susu saya, yang tutup ke separuh. Bentuknya sih ada di sini basah orang dibalik kayaknya sampai nanti kayak sih Allah tetap kita dulu Saya aku berkata sebagai begini, jelas biasa ngomong, bukan masalah, bukan itu bumi pun tak segera buku sholat, sami. Pertama, kanan, terus bagi pukul, pun jalannya, enter kali sami. Aceh kami yang terus siram bermonggo, karena jangan berdekat ke pertanyaan, semoga sampai itu mungkin sami. Terus hidung, bisa terus wajah. Nah, melihat pun naik pada wajah itu, naik pahala, bukan bersolat, dan pahala harus haram itu. Mereka sendiri itu haram dari kita. Ya, nah, untuk pahala harus dari kita. Mereka sadar setiap bagian yang mau masuk berat. Dan tangan, dan sunnah hukum, Allah bilang Allah tangan. Mungkin pas umur pasti hidupnya sakit, buatan cukup ingat bahwa pas bagian wajah atau sudut. Terus tangan kiri, terus bagian kepala, terus telinga, kaki selesai. Nek pernah berwudu mantu nak tekad sedang ayo sholat, ayo wudu. Untuk mana
wa iyyahu berana. Sebenarnya wa waja'alna wa iyyahu minat tawwabin. Waja'alna wa iyyahu minal muttaqin. Waja'alna minal sholihin. Wa waja'alna wa iyyahu minal muttaqin. Birahmatika ya Rahim. Tumulimu. Ditambah nek jarak tambahmu, nek sepi tambahnya. Kita itu mengawaski sesuatu yang azalnya seperti itu. Selesai. Dan itu hantu itu nek sadar kasih membuat kepada Allah mengpatus hantu kemudian maka itu nek enten nganggo pakaian ihram. Kalau ihram itu sakit begitu maka kok bisa Allah itu. Lain hantu orang mau silakan yang penting apa enten harus kepada Allah itu. Dan sakit itu nanti sini. Lalu dengan dipakai ihram sing dulu hantu nek sakit mangkel sing tuwani biru lucu sing tua kalau sama itu tujuannya apa? Kajian yang flat hantu itu nek patakan dia apa dari itu tapi karena warna dua kan berbeda nek sakit nek boten dunia kursi ya begini misalnya dengan dulu yang bakal digosok namun dipapar yang ada bagian kepala mungkin tenggara semua itu tadi digosok langkah tujuannya bahwa kajian tonyon itu mungkin berdasar bahwa kan kafan itu bakal terus berarti kafan itu lah jadi apa orang tanya lagi maka ya. Tapi tahu prakteknya waktu pada banyak. Oh ya. Itu jenang pakai gayung boleh, pakai cemburu boleh, pakai selang boleh, ya monggo. Tapi waktu kita mencuci pertama bagian tangan kita, ya kita mencuci di situ. Selang kayak sebatas perbulan. Kalau itu harus begitu. Tangan dua, Bismillahirrahmanirrahim tangan. Ini harus kena di tangan. Ya, sebelah kanan ini Bismillahirrahmanirrahim. Saya boleh digosok. Setelah selesai, nanti ada dua umur. Kalau bisa dimulai sedikit, dimulai begini, disiram di bagian mulutnya. Kalau tidak bisa, ambil air di tangan sendiri, diusap di bagian hidungnya. Nantinya ini. Setelah 3 kali ambil air dan usapkan begitu istinsak ya. Setelah itu kita selesai niat untuk melakukan tohara hari-hari lagi ambil air di tangan digosokkan di baca sengaja ini kembali ya dulu ya besok kali, ya, kali. Kalau misalnya di jenazah itu maaf, kalau di jenazah itu ternyata banyak kumis yang tebal, ya, banyak jenggot juga, ada punya juga dewa, itu nanti setelah mulai 3 kali itu buka, ambilkan air disunahkan digosokkan di tempat yang ada bulunya tadi, untuk bisa apa jenggotnya, untuk supaya kena air dulu tadi. Setelah 3 kali baru tangan-tangan. Caranya digosok, masukkan ini ya. Jadi setiap selasa digosok semua sampai ke situ 3 kali. Karena yang ini sudah digosok 3 kali, siram, gosok sampai ke situ 3 kali. Setelah itu baru kita ambil air ke kepala, digosok ke kepala. Ya. Jadi jangan mengatakan ini yang kita bicara. Jadi umur itu yang dimaksud wajah biru risiko. Terus kalau sampai kepala. Jadi harus kuat kepalanya rasa dingin. Nek mau rambut misalnya mau rambut ajeng ponteh korban rambut terus maksudnya mau badan sini kalau berasa harus kepalanya ada rasa dingin. Entah sekedar mulai kata harus ada rasa dingin kepala. Ini proses kepala. Ya sekedar ya, ini kepala ini 3 kali, habis itu 3 kali telinga juga sama telinga, ya, sama
Habis tadi, jangan pakai untuk bagian leher belakang itu kalau silakan sunat. Ada kurang lebih 47 sunat dulu, silakan sama punya. Habis itu baru kaji. Kaji pun juga sama. Di sela-sela ini digosok. Nah, di sela digosok. Satu juga di bawah sini. Kadang orang itu mohon maaf di tempat kaki sini tidak kena. Yang disebutkan kaki bang. Wah, kalau kaki kamu sampai ke bagian mata kaki itu berada atas, pusat tidak bisa, harus sela-selanya sudah kena. Maka digosok. Dan juga bagian sini yang nyapu dan bernyapu, bisa berkotak anak di sini juga harus kena sini. Ya, bagian kotak kaki sekitar harus basah seperti ini. Digosok 3 kali juga. Sampai di mana? Di atas mata kaki monggo mau sampai kira-kira 5 cm 10 cm monggo. Ya, tapi sebelum itu juga sama. Itu kalau kita baca Quran itu. Ada dipakai itu kan ada lambarannya, ada bantalannya. Ya. Maknanya agar air di bawah itu mengalir kan. Ya. Kalau nanti cara menghidupkan diri kan di bawah tetap basah. Ya. Nah ini ada pipa untuk mensucikan jenazah. Itu ada bantalannya. Itu kan. Jadi kan tadi kan sudah kita terpakai waktu kita mandi kan, kalau kita mau mandi kita tahu ya kan. Terus kita gosok bayar lagi. Itu kan bisa saja. Tapi kalau kita mau pindah ke tempat lain itu dia mau biasa. Nah contohnya apa bisa dipraktekkan? Oh boleh sekarang. Monggo. Sempurnanya kita memandikan jenazah. Silakan lagi. Kenapa pemerintah batalan ini? Ini untuk memudahkan air yang najis tadi, yang bertiak tadi tidak nempel kepada jenazah. Kok ada ini? Kenapa tidak pakai pankon? Ini sebetulnya alat ini adalah memodernkan daripada zaman-zaman para wali-wali itu, daripada guru-guru kita dulu. Kalau kita kembali kepada zaman yang dahulu, kita lihat di dalam gambar, dalam cerita film apapun, kalau ada orang meninggal yang memandikan pasti pakai potongan gebok, ya kan? Nah, pakai potongan gebok itu tidak dipandu, pakainya ini. Nah, karena sekarang modern, dipakainya lah ini sekarang, ya. Jadi ini ada pengganti, bukan untuk kita membuat apa ya, membuat namanya tradisi, ya tidak. Justru ini tradisi kuno, tradisi zaman dulu cuma pakai alatnya tidak gebok, karena gedang sekarang harganya 8, ya, gebok itu mahal, jadi dipakainya inilah yang lebih murah dan efisien, bisa dipakai terusnya gebok sekali 2 kali dibuang, ini bisa tahunan, ya, jadi dipakai ini. Tujuannya supaya apa? Air yang kita pakai untuk menyiram jenazah. Ada pembuangan tadi saya bilang, kalau bisa langsung dibuat ke tempat pembuangan air, entah itu gor, apa itu di kloset dan sebagainya, supaya apa? Kalau jenazah tadi, mohon maaf, kalau jenazah tadi ada misalnya hal-hal yang harus rahasia keluar, itu tidak dilihat manusia. Ya, sampai ke situ pun juga dirahasiakan. Jadi Islam itu menghormatinya luar biasa. Nah, tadi saya bilang tadi, yang untuk memandikan tadi jelas ya, 2 di kanan, 2 di kiri, dengan tugas mereka masing-masing tadi itu, dengan cara semacam ini, supaya apa? Supaya yang bekerja itu tidak kesulitan. Kalau hanya satu yang bekerja, itu keliling terus, keliling sama, balik lagi gitu. Kalau 3 kali dia muter 3 kali kali 3, 9 kali habiskan waktu.
Tapi karena kita pakai 4 orang, itu insya Allah lebih efisien, waktu lebih cepat. Dan ketahuilah kalau jenazah itu meninggalnya normal, paling lama dari mulai mandikan sampai kapan paling lama 1 jam, paling lama. Kalau laki-laki, kalau perempuan insya Allah paling lama 1,5 jam. Memang lebih lama. Kenapa? Untuk istinjaknya wanita lebih panjang. Pripun carane boten ngertos. Ini boten ngertos. Saya tidak jujur tidak pernah belajar itu sama sekali saya. Karena apa? Tidak saya bilang lagi, saya tidak mungkin belajar itu aku isin ya senang. Ngajar ini ya roh isin loh. Jadi kalau ada perempuan nanti ada tim yang untuk memandikan, untuk belajar lagi insya Allah ada juga. Jadi itu hal-hal yang sekiranya yang saya baca itu tentang dalam hal ini yang masih berkisah di antara kita laki perempuan sama. Jadi semacam itu. Nah ini insya Allah juga bisa termasuk mencoba bahasanya awal goreng ini ngetus sama juga Pak Metis. Gitu Pak ya, bisa terus ngetus ya sama. Jadi tetap nanti kita waktu mau bersihkan belakang dimiringkan. Nah cara digeser dulu supaya kalau digeser. Kalau udah kita geser, ini badan kalau kita sudah miringkan badan yang sebelah kanan nanti ketekan ini bisa ya soalnya lorong. Tapi digeser di sini nanti badan kanan itu ada di atas ini, nggak kena ke tempat mati keringat. Ini cara mati keringat semacam itu. Untuk yang memandikan itu dianjurkan, disunahkan waktu mau memandikan punya air wudhu pertama. Jadi wudhu dulu lah. Setelah kita wudhu dianjurkan membaca Fatihah hadiah untuk jenazah. Ya. Mohon maaf saya harus pertama saya lupa untuk jenazah itu. Ya. Baca Fatihah dulu untuk jenazah ini. Kalau ada waktu mau sholat hadiah silakan, kalau sudah tidak apa-apa. Yang penting tadi ada wudhu dan baca Fatihah. Nah, setelah itu waktu kita habis keluarga semua menyiram, kita akan memandikan. Waktu kita akan memandikan baca niat. Ya, baca niat untuk memandikan. Kalau yang meninggal laki-laki, nawaitul ghusli li hadzal janazah lillahi ta'ala. Nawaitul ghusli li hadzal janazah saya niat untuk memandikan jenazah ini karena Allah Subhanahu wa taala fardu kifayah. Ya. Nawaitul ghusli li hadzal janazah fardu kifayah lillahi ta'ala. Ya, semacam itu. Tapi kalau kita mau jalan sunnah yang lebih panjang lagi, sebelum kita memandikan jenazah, kita mandikan mandi wajib terdahulu. Jadi kita lihat mandi wajib itu jenazah, karena kita tidak tahu jenazah itu mandikan dalam keadaan dia janabah atau tidak, kita tidak tahu. Jadi kita mandikan dengan niat janabah dulu boleh, setelah itu baru mandi niat untuk mandi jenazah. Juga sama 3 kali kita mandikan, sama 3 kali tidak cuma niatnya aja 2. Itu yang kita kedua. Nah, di waktu kita memandikan tim 4 orang tadi ini tidak boleh cerita macam-macam apa nih beliau tentang dunia, dilarang keras. Biasanya supaya tidak banyak bicara mengkata-katai sholawat. Nek sakit sholawat bil qulub. Untuk apa? Meringankan jenazah bin boten sakit nalika jenengan kula nyuceni. Jangan keras-keras. Mau nyuceni bisa bunyi pakai tangan silakan, pakai kapas nggih monggo. Ya silakan. Jadi banyak sholat Rasulullah Muhammad bin Qulubi wa dawanya wa fi abadani wa syifaya itu di desa kita aja sama kamu baca itu supaya apa? Kita tidak banyak bicara. Tidak bisa, kadang ceritanya kalau itu ada cerita masalah dunia, ada cerita lucu. Ini jenazah seolah-olah yang meninggal dia kita tidak meninggal, tidak boleh. Ya, ini yang harus kita lakukan sebelum kita bicara mandi jenazah. Itu banyak, masih banyak sendiri. Biasa, podcastnya kalau nomor kesan ada 2 atau tidak nomor 2.
Ini lebih bagus ya langsung tinggal bekerja kita bahas apa adanya terhadap persoalan. Ya. Sebelum kita atur kata ini sebelum kita atur kata ini tempat ini kita jauh itu lebih ya, ini namanya kita harus buka tempat terkuat ini harus baik harus enak makan. Terus habis itu kita siapkan 10 potong tali, ya, 10 potong tali semacam ini. Tidak apa? Sepuluh potong tali. Sepuluh potong tali ini nanti untuk di badan 5, ya. Terus nanti yang nyambungkan sebelum kita pakai kapal itu nanti kita pakaikan celana, itu diikat 1, berarti 6, ya. Terus untuk di kepala, pocong kepala 1 7, pocong kaki 1 8. Kalau 10 nanti bagian di pundak sama di bagian tangan ini dua ikatan jadi 1 karena lebih lebar. Yang ini 1, 2. Ini untuk bagian atas 2, ya. Ini yang ada 2 potong. Ini disambung. Ini 2 yang potong. Ya, cuma aja yang lainnya tetap satu-satu karena ini untuk bagian atas. Nah, ini nanti letaknya di atas bagian pundak sama bagian tangan sebelah kiri. Otomatis karena dia lebih luas, harus letaknya di atas. Lainnya cukup satu-satu. Ya.
baca itu. Kita kalau ini sebelum baca itu potong potensial itu disebut. Jadi di satu untuk bagian cara, satu lagi untuk bagian bocoran itu. Bocoran itu. Terus cara motong kailnya ini ukurannya sepanjang jenazah ditambah 10 cm di bawah, 10 cm atas. Jadi kalau misalnya supaya mudah tadi angka patokan ini aja ya, keranjang ini ditambah 15 cm dipotong. Terus jadi sekiranya nanti untuk bungkus jenazah itu untuk potong masih ada. Ya, yang dipotong. Sudah masih ada. Ya. Satu lagi, murah. Ya. Terus yang satu kita ambil ukuran ini untuk bentuknya tadi. Saya dengan kanan lagi, kanan kita lagi. Di simbolnya ya, ini pas dengan dulu pas. Ini dulu. Ini itu berapa setengah potong sih? Potongnya agak terus sedikit. Kurang itu, terus pusat di bawah, kurang pusat lagi terus dua segitu. Nah, potong segitu. Terus ya bawah potong. Untuk yang atas ini kita dulu, atas ini berapa dulu? Ya. Bukunya mana ini kan berkolaborasi. Kalau berarti kan apa? Nah, kita kerjaan itu mau kasih contohnya. Saya kasih contohnya, nanti bilang misalnya mau buka mau pasti baru. Mungkin. Jadi untuk kepala ini bagian sini kita lakukan sebagai sesi. Ya, kita lakukan ini yang bagian atas kalau untuk apa? Ya, sudah selesai. Nah, sekarang pengakuan kainnya, pengakuan apa ini? Cara ngaturnya ya dibagi dulu yang ukuran sama ini. Ya, yang berbeda. Caranya bagian atas jenazah bagian bahu lurus. Ikut ya, bahu lurus, bagian atas menceng. Lurus kita lurus. Ya, lurus. Menceng pertama ini bagi mencengnya ke kiri dulu. Menceng ke kiri untuk apa? Ini untuk ukur besar kecilnya badan jenazah. Kalau makin kecil jenazah tadi mencengnya sedikit. Kalau jenazah itu mencengnya makin banyak. Untuk apa? Untuk nanti waktu dipakai jenazah itu belakang dan belakang.
Ini pertama ke sebelah kiri ya. Ukuran mencengnya ini ikut besar kecilnya pada jenazah. Pertama. Yang kedua menceng ke kanan. Ini seorang lagi, ini untuk bagian laki-laki. Yang lurus ya. Baru nanti yang tadi kita potong ini. Yang bagian kepala ini bagian atas kita bagian bawah. Ya, lurus pas tengah kaki. Kepala ikut sampai mentok di sini. Ambil pas tengah. Ya. Setelah ini kita kasih di atasnya ini sarung. Untuk apa? Untuk jenazah nanti waktu kita pakai untuk kita pakai cawan tadi, terus kita tutup sarung supaya tidak kelihatan rapat. Potongan sarungnya itu kita ukur kira-kira kurang lebih sekitar 1 meter lah. Misalnya ini ya. Ini untuk sarung. Sarung ini. Terus tali tadi yang ujung cawan tadi taruh di atas ini. Terus kita bikin celana. Cara bikin celananya karena kainnya kurang, mohon maaf. Cara bikin kainnya kita cukup pakai kain ukuran sekitar 60 cm. 60 cm kira-kira segini, ya, kayak segini. Terus kita ramai dengan kapas. Kita kasih kapas kain di atas ini, kapas kita kasih, sama kita kasih kalau ada kapur baru sudah dipotongkan, sudah digerus, sudah bongkar. Sama kalau ada kain sederhana, kalau nggak ada cukup kapur saja. Kapur di atas kapas, baru ditekuk, baru dilipat di celana itu, dilipat di celana. Karena poinnya sesuai. Ukuran segini celana. Ditaruh di atas sarung tadi. Ditaruh di atas sarung ini. Ditaruh di atas sarung, yang di bawahnya dikasih tali. Jadi nanti jenazah itu ditaruh di atas ini, nanti celananya dirangkulkan. Atau apa lagi ya? Kalau ya, potong lagi. Celana ini dikasih kapas dulu. Ini dicampur untuk taburin nanti. Pakai kapasnya gini ya, jangan kapas cantik itu kecil-kecil, atau kayak kapasnya gitu. Bagus ini ada kaki dulu. Masih kecil ya, itu atas dulu.
Ini nanti dia di apa ya? Di raja-raja, di suwe-suwe itu. Suwe-suwe. Jadi sekarang ini ya, kata sekarang ini tidak diisi. Jangan teman-teman aku. Jadi cukup ini. Misalnya ini ya, lapas ini, terus ditabur kan, ini campur lagi ini, campur tabur di lapas ini, terus ditabur. Nah, ini mana ini? Ya, terus ditaruh di atas sarung tadi buat yang ada talinya. Ya, nanti dapur baru saya juga ditaruh di bawah sarung. Ini bersarung. Setelah selesai, barulah jenazah kita taruh di sini. Yang lain. Ya, sudah sini. Ini seolah-olah ya terbuka ya. Ujung-ujungnya masa itu. Ya kan. Dan akan tertutup kain. Caranya nanti pertama petugas ini yang di bagian sini satu, dua di bawah sini, dua di sebelah kiri, satu bagian bawah. Yang bagian atas ini 7 tugasnya melipat, yang sini juga melipat, ya. Yang bagian bawah ini bagian ngangkut, jadi aku berganti untuk mocok tadi. Pertama, nanti pertama itu kita buka bagian bawah ini yang ngangkut, dokter buka kaki sedikit tapi dapat tutup ya. Ini celana dinaik. Ini tetap tertutup, tidak dibuka kayak ini. Setelah ini selesai penuh ini, baru atas dibuka sepanjang selebar. Untuk apa? Untuk mengikat tali tadi. Tapi sini posisi tetap tertutup kayak, tidak dibuka kayak. Ikat tali langsung, tali mantel tidak. Setelah ini selesai, baru kita pakai sarungnya. Cara mantiknya ini kiri kanan kiri kanan kiri kanan, ya. Dimulai dari ini dulu sana, ini kembali ke basic ini. Setelah ini baru kainnya untuk tadi ditarik, dilepas kain. Jadi posisinya kain tadi untuk nutup aurat, tidak dibuka sama sekali. Setelah kita pasang sarung di sini, barulah kita mengurusi jenazah ini. Di setiap lekuan ini kita kasih kapas. Di jari-jari dipakai kapas. Kalau bisa jari itu kapas lagi dibikin panjang. Dibikin panjang ini kapas tadi itu, jadi masuk ke jari cukup tinggal motor belok. Baru nanti betul ini. Seperti kapas tadi. Ini hanya saya kapas. Bapak kapas sampai sini. Yang kiri juga gitu. Kaki juga gitu sama. Terus bagian ya, bagian sini dikasih semua, hidung, telinga. Nah, setelah semua dikasih, nanti sisa dari kapur baru setelah itu kita bolehkan di bagian yang ada kapasnya. Badan aja, itu nggak usah. Ya, bagian tangan, kaki semua. Setelah ini dipasang semua kapasnya, barulah ini disediakan lagi. Tugasnya bagian atas kiri, jaga ini jangan sampai turun. Itu ya, dan ini
mulailah ini masuk buku surat yang ini kasih surat ya ini yang sini ada misalnya bagaimana nasi kita kerja masuk dengan situasi dengan sini jadi tugas sebenarnya masuk kemudian kemana ini kerja lagi ini masuk ini jangan lepas tugas sebenarnya bagaimana setelah proses ini baru kedua ini baru saja belum kok. Aku mikir lah kok itu lebih di mohon maaf bajunya dah lain. Ya. Biasanya di sini ya setelah itu masuk kita tarik dua poin kita yang lebih baik ini sudah tarik masuk ke sini silakan saya terus di dalam proses setelah selesai ini yang diingat pertama bagian rumput tali serat oke ini karena mendapat di tangan ini Pak jadi ini ya, langsung di sebelah sini gitu. Ya, sama nih, coba. Oh, dapat di bagian sini. Karena jenazah dimiliki itu bagian sini talinya bisa dipakai. Nah, ini sebelum jalan tali kita tinggalkan. Ini dapat talinya bagian atas ini, dapat talinya di bagian pundak. Seperti itu. Itu tidak juga. Dan ini tidak ini. Ini kalau ya,
Ya. Nanti bagian atas ini mau dibikin kubunya monggo, dia tidak apa-apa. Ya. Terus setelah keluarga selesai, terus kerabat yang mahrum selesai lihat, mau langsung diikat, dipotong, silahkan langsung. Jika mau potongnya, biasanya dilakukan kita bilang dipotong. Ya, langsung dipotong dulu. Ini caranya kita ya. Tidak sama kalinya sebelah sini juga. Ya. Agak jaga. Ya. Ya selesai jenazahnya masa ini ya. Insya Allah kalau sudah gini berarti sudah selesai tugas kita, tinggal kita menyolatkan dan memakamkannya. Tapi saya ulang lagi, untuk ngikat, untuk menutup pocong atas ini tergantung keluarganya. Masih ada yang tunggu keluarga yang datang misalnya, atau masih mau dilihat keluarganya, monggo silahkan. Kalau misalnya mau dimakamkannya jam 10, dibuka sampai jam 9, kalau keluarga mengizinkan silahkan. Mau langsung tutup, silahkan tutup, apa-apa, tergantung permintaan keluarga. Nah, setelah ini, nanti selesai kita tinggal menyolatkannya. Ya. Ada pertanyaan sebagai kapan ini kira-kira? Pengapanan? Tadi kan sudah selesai semua, nanti karena kalau sudah tutup, kalau sekarang ini ada hukumnya. Hukumnya tidak ada, cuman afdal kalau saya tutup tidak dibuka kecuali gimana di dalam alam hukum. Nah, kalau masih ada ditunggu dan ditutup jadi tutup masih gini kayaknya, ikatnya nanti waktu mau dibawa ke tempat sholat. Itu afdal saja ya. Jadi buka ya. Ya, saya lupa. Ini sebelum diikat ya, nanti waktu mau ditutup, diikat itu dikasih kapas. Ya, itu dari kapas bukanya baru ditutup. Jadi sebelum kain tadi kita lakukan belajar tadi itu, kita kasih kain, kita kasih kapas dulu bukanya, sebelum baru buka nanti kira-kira baru kita lakukan kainnya kita potong. Ya. Jadi seorang lagi wangi-wangian atau kapur bagus atau apa? Itu tempat yang lupa itu dikasih kapur batu, boleh nggak? Jadi kalau misalnya, ya ini termasuk dalam hal matikan ya. Kalau misalnya di jenazah tadi ada luka tadi yang misalnya, mohon maaf, luka yang tidak bisa kering, ya. Terus habis kita mandikan, itu kita mandikannya. Kalau misalnya dokter mengatakan tidak boleh kena air, kita tutup dengan plastik tadi sebelum mandikan. Ya. Jadi misalnya ada luka yang habis operasi, luka yang tidak boleh kena air, tertutup dari rumah sakit misalnya, itu tidak boleh kena air. Ya baik kita buka, kita mandi biasa dan kita buka. Tapi setelah kita mandi dan setelah kita wudhu, kita lihat istinja tayamum untuk tempat yang luka tadi yang tidak kena air, kita ganti dengan tayamum. Tetap muka dan tangan tayamumnya seperti itu. Terus luka tadi bagaimana? Boleh tidak dikasih minyak? Kasih, silahkan. Kalau lebih safety-nya lebih aman lagi, setelah kita kafan tadi, tempat luka tadi kita tempel dengan kapas yang agak banyak. Kalau perlu juga bagi plastik supaya apa? Kotoran atau basahnya tadi tidak nempel ke kain. Boleh. Kalau bisa lukanya banyak, sebelum kita kafani, habis salam kita plastik dulu, tidak bakal juga dulu. Jadi yang penting bagaimana caranya tidak ada tanda-tanda yang aneh yang akan orang tanya kena apa itu harus kita lakukan semacam itu. Itu dengan plastik boleh, dengan kafan boleh, dengan kapas boleh. Silakan. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kata ini ada kejadian sudah mau keberangkatan berangkat,
Ya, kalau masih ada waktu dalam artian ada waktu yang tidak terlalu mendesak, tidak terlalu bisa ada disimpan dan itu kotoran tadi tidak terlalu banyak, ya cukup kita bersihkan dengan air, terus kita tambah dengan kita proses kayak tadi, terus tadi. Tapi kalau banyak ya harus kita ganti saja, harus kita ganti saja. Kalau misalnya bisa, ya maka tadi untuk mengantisipasi supaya tidak kuat semacam itu, di waktu sebelum kita kafani tempat-tempatnya sekiranya ada luka yang bisa mengeluarkan kotoran-kotoran tadi, kita bungkus dengan kafan, dengan kapas dan dengan plastik. Tapi kalau keluarnya karena misalnya proses pembusukan seperti tadi, ya itu dilihat. Kalau misalnya banyak, ya kita ganti ya sudah. Jadi kalau sedikit cukup kita tutup supaya tidak menjadi pertanyaan orang. Misalnya kalau jenazah itu ada kecelakaan misalnya ada kepaksan ya, karena apa? Kalau terjadi hal seperti itu, misalnya kecelakaan yang sampai organ tubuhnya harus lepas, ya. Tapi itu lepas tadi belum sampai dimakamkan sendiri. Dan waktu kita memandikan tadi, setelah kita mandikan, tubuh tadi yang terputus tadi juga kita sucikan, tapi cukup dicuci karena dia lepas, bukan organ tubuh yang memakai banyak, yang lebih banyak tidak. Misalnya tangan lepas, apa harus dicuci juga cukup dicuci aja. Habis itu nanti kalau masih belum dibungkus dengan tadi, dimasukkan dalam satu itu. Tapi kalau sudah dibungkus dengan tadi baru kita tangan tadi, ya kita bungkus sendiri. Tapi makan di satu boleh makan sesuatu. Dan ini mungkin terjadi, saya pernah mengalami setelah kita sudah selesai, kebetulan hari itu ada 2 jenazah yang meninggal, yang satu di daerah Kulon, satu daerah Wetan. Setelah saya mandikan yang pertama ini karena kecelakaan, saya mandikan yang kedua. Yang kedua ini meninggal karena sepuh. Sementara hanya sepuh, saya diketok pintunya, akhirnya dari keluarga jenazah pertama. Bilang, ini ada keluarga satu yang lupa boleh dicuci. Saya cuci, terus saya buka sedikit, saya masuk dalam buka. Cukup dicuci, ya. Karena apa? Dia sebagian, tidak semua. Kalau yang pakai bersih, yang pakai banyak, yang lebih istilahnya porsinya lebih banyak, itu yang harus kita sucikan. Kalau lepas kakinya, lepas tangannya, itu tidak. Atau lepas matanya, itu tidak harus dicuci ke mandi seperti itu. Cukup cuci bersih, dimasukkan itu. Terus bagaimana kalau jenazah tadi, misalnya meninggal 2 hari baru ketahuan, atau seminggu baru ketahuan, atau kecelakaan karena kebakaran yang tidak mungkin bisa disentuh, terjadi mungkin. Kalau jenazah tadi umpama tidak mungkin untuk disentuh karena meninggalnya sudah lama, atau karena kebakaran, karena kecelakaannya tidak bisa disentuh, tidak bisa dimandikan, kita lihat, kita tayamum, cukup tayamum. Dan bisa tayamum, sudah saya sentuh, ya sudah kita bungkus, kita suapkan, kita makan. Ada mungkin kebakaran sesuatu, ya, atau yang meninggal sudah seminggu, tidak bisa sentuh, itu semacam itu. Tidak perlu dimandikan, selagi masih bisa disentuh dengan tayamum. Tidak bisa kesenggol, ya sudah. Kita bungkus saja langsung kita kafani, ataupun bisa dengan plastik, terus kita sholatkan, kita makan cukup. Itu sudah tidak ada dosa. Karena yang berbuat ada dosa. Langsung aja seperti bulan besar kali ini, saya juga dengar jenazah semacam itu yang kecelakaan sehingga mohon maaf hancur di kepala, mata lepas, otak lepas semua. Sama yang bantu ini dibungkus. Waktu jenazah tadi dirawat, diatur sama masyarakat tadi dibenahi, bungkusan tadi kalau mungkin kita masuk ke tempat tadi. Ya bisa kepala nanti bisa dibungkus, dimasukkan bungkusan masuk. Dan perlu kita bisa apa? Dan bisa ya kita bungkus sendiri, kita masuk ke rumah kita.
Jadi hal semacam itu kalau bisa kita sendiri yang tahu. Kita sendiri. Karena belum tentu keluarga bisa menerima itu. Nah, takutnya nanti air keluar kemana-mana. Lebih baik kita melihat semacam itu. Biasanya itu rumah sakit ada tim khusus yang menangani semacam ini. Oke. Jadi yang bagian misalnya menjahit atau yang itu ada. Itu berbagai-bagai. Kemarin saya keserang itu diserahkan saya subhanallah. Yang ngapunten di kamar mayat tadi di Palestina itu masuk sini itu ternyata si khusus jenazah ini umurnya 78 tahun. Subhanallah. Ikut. Jadi tiba tenang. Udah saya. Karena Pak Pondaku ngeklaimnya dari muda saja gitu. Oh, kan belum bilang istimewa. Jadi sempurna lagi. Lalu itu jadi hal-hal yang istilahnya disimpan bagian dimasuk ke dalam tubuh tadi sehingga sempurna lagi dan tepat semua. Dan yang perlu penting lagi, misalnya ada jenazah setelah dia meninggal, kukunya panjang, rambutnya panjang dan semacam, tidak boleh dikurangi sama sekali. Ya, kalau sudah meninggal tidak boleh kurang sama sekali. Justru waktu kita memandikan ada kotoran, ada organ tubuh yang keluar, sebagai kulitnya kita kelihatannya juga akan banyak, kita kumpul, kita masukkan. Bukan kita kurangi, tidak. Jadi harus kulit bawah kepala tidak boleh. Walaupun panjangnya itu misalnya setengah meter ke sebelah, tidak boleh. Nah, kalau ingin mengurangi di waktu sebelum meninggal, rapikan dulu. Jangan sebelum meninggal tidak boleh kurang sama sekali. Apa yang ada tubuh jenazah itu dia itu semua masuk alat bukti. Disisir monggo silahkan disisir boleh. Ya, dipungkuri monggo, tapi masuk jelas pungkuran. Kadang ada di tubuh saya pernah sekali. Ini mungkin bukan ini jenazah ini biasa tidak menolak. Masuk ke jargon ya tak kumpulkan kebacanya untuk nilai dibaca saya mungkin. Silakan boleh lah, boleh. Selagi tidak hal-hal sulit silakan. Ini untuk yang mungkin lurus tapi kalau ada istilahnya kaki atau tubuh ini tidak bisa diberikan Semaksimal mungkin. Ya. Semaksimal mungkin. Untuk kembali 100% tidak mungkin. Apalagi mohon maaf orang-orang yang sakit sudah lama yang tidak ada terapi, misalnya kaki yang nekuk, yang satu tidak bisa jalan, itu tidak bisa dipaksakan. Ya, biasanya kalau sudah kena air agak langsung sedikit, yang tadi mungkin gini agak di sini silakan. Tapi jangan dipaksa dulu, kan tidak ada. Ya, sebisanya. Nah, tinggal kita nanti kasih tahu sama yang bukan ini bahwa kondisi semacam ini kalau bisa bagian tempat ini banyak sedikit supaya bangga kita masuk maksimal. Gitu aja. Jadi apapun yang ada yang terjadi pada jenazah itu ya semaksimal mungkin kita paksakan. Dan itu harus terus banget tidak mungkin bisa karena sudah terlalu lama, di waktu hidupnya tidak digerakkan. Jadi mungkin kaku ya bisa. Karena kalau kita paksakan kita menyakiti jenazah tersebut. Mungkin. Ini kapan kita punya kewajiban untuk mencari fardu kifayah? Kapan kita harus memandikan? Kapan kita harus menyolakan? Itu mulai kapan? Mulai jenazah hidup di dalam kandungan, berarti setelah ditiupkan roh sekitar 120 hari atau 4 bulan itu berarti sudah hidup. Sebelum itu cukup kita cuci, mau taruh di monggo, mau taruh di kursikan, silakan. 4 bulan ke atas, nah itu baru dikafani, dimandikan, dikafani, disolatkan. Ya, tapi kalau sebelum itu, saya ada baru 3 bulan atau baru 100 hari, nah itu cukup cuci aja, terus bisa biasanya tadi ya, tapi kalau terus ditutup kasih mori, terus ditanam gitu aja.